juga untuk Leo Murphy. Dia sangat annoying dengan Choya. Dia berani banget untuk mengganggu. Dia bakal liatin mukanya kalau itu perlu. Dan Xborg jungler kah yang kembali menjadi pilihan untuk Alter Ego Esports sebagaimana mereka bermain di game ketiga kemarin ini. Yap, kembali lagi Xbox muncul. Posisinya di mana? Nantinya kita akan melihat, karena untuk sekarang juga lebih sering untuk berada di area jungle ya. Kalau dulu kita mungkin melihatnya untuk berada di area side, tapi ada perubahan lagi. Ada pergeseran yang mengakibatkan kalau Xbox berada di area jungler juga ya sangat-sangat worth it juga untuk kali ini gitu. Betul, apalagi dia kan betul. Sebagai jungler Xbox nggak bisa langsung dihajar gitu. Semua resource skill harus dilemparkan ke arah Xbox, apalagi dia punya Viraga Armor. Belum juga kalau sudah berhasil menyelesaikan Immortality. Jadi memang cukup banyak pekerjaan untuk bisa menumbangkan satu hero tersebut. Lebih dari 1 atau 2 ultimate yang harus dilepaskan ke sana. Dan Lancelot kali ini oke, sudah mulai terlihat target ban ke arah Albert. Dan apakah hero-hero assassin akan dihabiskan sekarang ini? Yap. Kalau aku sih kayaknya hero Assassin Albert bakal dihabisin. Tapi kalau nanti dihabisin sekalipun, benar kata Opong Wawa, bisa saja dari seorang Clay-nya menggunakan Benedetta. Tapi mungkin ditaruh di awal untuk Granger nggak sih? Biar kelihatannya Albert ya kan. Betul. Ini Granger bisa di-ban loh. Granger bisa di-ban, tapi kayaknya Granger ini memiliki sedikit escape mechanism ketika di-dive-in oleh beberapa hero dari tim Alter Ego. Gimana Opong? Aku suka Yusurchin kalau mau di-ban sama Alter Ego Esports. Atau Roger. Nah ini pertanyaannya ada banyak kan, masih bisa dimainin juga Roger juga pilihan oke. Tapi kan Alter Ego mereka yang punya kesempatan untuk melakukan picking terhadap junglernya. Mereka udah bisa mainin jungler Xborg, mereka bisa taruh di samping juga untuk Xborgnya. Jadi masih terbuka luas juga gitu loh untuk Alter Ego Esports. Dan Kaja. Wow, Kaja untuk sisi samping Skylar. Kali ini Skylar nggak dikasih Kajanya, bener-bener nggak bakal mau dikasih kesempatan menang dari tim Arkeosi Alter Ego. Mereka benar-benar belajar dari Arkeosi. Mereka memperhatikan Arkeosi dan bahkan Ruby untuk seorang Nino pun tidak dibolehkan di game yang kedua, Pak Pulu. Yap, Balmon masih terbuka. Lapu-lapu pun masih ada kalau mereka memang masih mau mengambil satu hero melee lagi ataupun magical damage lainnya juga masih bisa diamankan. Masih banyak pilihan juga yang bisa diambil oleh pemain dari Alter Ego Esports. Yes. Roger loh. Oke, Xbox samping fix. Xbox-nya akan di side. Kalau menurutku ya, dengan detiknya Roger dari Alter Ego Esports, ada kemungkinan Arkeosi juga dipaksa untuk menggunakan Granger kembali sih. Kayak option mereka jadi cukup tipis ya dari marksman-nya, karena memang Roger, kita tahu banget ketika Roger juga gak diganggu, dia punya space untuk melakukan farming kan. Itu akan ke snowball dengan cukup cepat gitu loh. Itu adalah sisi keunggulan dengan adanya Roger. Belum lagi Roger kan adalah tipikal marksman yang bisa menang berhadapan dengan assassin karena dia cukup tebal juga. Yap. Kan? Esmeralda samping. Oke, ini satu hero terakhir apa? Apakah fisikal harus sih? Kalau mereka magical lagi too much kalau menurut aku pribadi. Karena ini udah cukup. Benedetta jungler kan? Bener gak? Jungler. Bener jungler, karena mereka sengaja pick di awal, ya kan, supaya ini orang dari Alter Ego, para pemain Alter Ego tuh bingung. Oke, gue ngamanin apa? Gue hero apa yang bakal gue pakai untuk tim Arkeosi? Tapi ternyata dia pakai Benedetta jungler. Ini Benedetta punya skill escape mechanism yang bener-bener menyelamatkan dirinya sendiri. Dia bisa punya immune, dia punya Electrovania Blow, nembus tembok, dia punya dash. Tidaknya, walaupun lembek, tapi damage dengan damage yang besar, dengan escape mechanism yang tinggi, Albert mungkin bisa kabur dari jeratan atau dari perangkap Alter Ego. Dikejar langsung. Kemana engkau mau pergi, Benedetta? Kita tahu mobilitas yang dimiliki oleh Benedetta sangat-sangat tinggi, tapi ternyata hero terakhir yang diamankan oleh Alter Ego adalah ban balap. Langsung aja mau pergi kemana lah, aing tabrak, serius. Benar, ini juga dia
Dia ini loh, dia Nino itu pakai Chow. Nino bakal coba maksa di arah samping yang tentunya akan bertemu dengan seorang Skylar dan para pemain dari tim Alter Ego kayaknya kali ini harus siap untuk melawan Arakeoshi karena Arakeoshi mereka juga belajar dari kesalahan game pertama. Mereka belajar kalau mereka butuh early damage yang kuat dari segi junglernya. Dan tanpa berlama-lama kita bakal menuju langsung ke line of that. Are you ready guys? I'm ready and then let's go. Ini dia game kedua antara Arakeoshi versus Alter Ego. Di atas ada Esme, di bawah ada Lapu-Lapu yang kita nggak tahu ini yang main itu Winda Basudara atau bukan itu ya. Karena dia ada teorinya itu kan. Teori gertakan apa teori apa itu namanya itu. Yes, benar banget. Tapi lihat langsung diganggu begitu aja. Sally Boy dan Miracle Boy kali ini bakal coba untuk farming purple buff terlebih dahulu. Tapi Leo Murphy berada di garis depan. Tapi Finn berdua untuk gigit seorang Leo Murphy. Bannya hampir gembes begitu saja. Melihat Albert bakal fokus ke arah orange buff terlebih dahulu karena akan ada perebutan Little Wanderer di arah sungai. Popol Kupaya udah mulai maju ke bagian depan, ngegigitin langsung ke arah Baxia. Sedikit lagi Elpirisa dilempar dengan satu ban dan juga lengkap dengan velek-veleknya. Langsung terkena ke arah punggung Leluno, sementara di bagian atas El Nino langsung aja berantem melawan dengan Esmeralda. Ini dia Queen of Choket siap untuk memberikan tarian-tarian indahnya kepada El Nino. Alright. Dan untuk semuanya, baik untuk Alter Ego dan juga Arakeoshi, kalau kita lihat di sini, mereka sedang melakukan setapan untuk bisa mengumpulkan item pertama kali. Iya, tapi Skylar-nya sepertinya terjebak nih. Tapi sedikit lagi Epidra, apakah dia bisa langsung selamat? Sementara itu ternyata untuk kali ini tidak bisa kabur karena Sally Boy-nya berhasil masuk, double kill berhasil didapatkan juga. Ini akan menjadi snowball untuk Sally Boy dari early game-nya. Oke, tapi Albert gak boleh maju karena Albert harus mundur. Lihat, Albert gak punya damage kali ini. Udah ada 2 poin kill yang diamankan Sally Boy dan Miracle Boy di arah top lane adalah salah satu poin penting dan membuat tim dari tim Alter Ego langsung unggul Rp1.000 dari segi goldnya. Melihat di arah bottom lane, para pemain dari tim Alter Ego Esports udah siap untuk standby melakukan turtle dan Alter Ego kali ini akan coba dihambat oleh pergerakan Arakeoshi. Arakeoshi melihat dari CCTV, living by mandiri, udah standby. Albert sudah di sana, bahkan udah ngecek sedikit demi sedikit. Yap, ini untuk Baxia sendiri akan menjadi counter untuk beberapa hero di dalam tim ini gitu. Walaupun nantinya dia juga akan sangat-sangat sulit sekali. Sementara itu untuk turtle-nya berhasil diamankan oleh Albert. Berhasil mendapatkan turtle-nya. Om Wawa, dari 2 menit yang udah berjalan, seperti apa yang terjadi nih Om Wawa? Iya, dari Alter Ego mereka menguasai jalannya pertandingan sebenarnya untuk di awal-awal karena dari segi gankingnya mereka bisa menang juga. Mereka masih punya Baxia, salah satu rover yang memiliki mobilitas sangat-sangat tinggi sekali dengan Baxia Shield Unity. Cuman memang untuk dari turtle-nya tadi ya, yang bisa diamankan oleh Arakeoshi itu membawa mereka juga gak tertinggal terlalu jauh. Jadi pastinya ini Rogernya jangan sampai terlalu snowball cepat, tapi Twin Talker sudah diselesaikan oleh Sally Boy. Akankah itu menjadi salah satu item pertama yang membawa Sally Boy nantinya kembali bisa mendapatkan pundi-pundi poin kill? Karena setapan dari pemain Alter Ego ini ngeri banget dan itu pastinya cepat karena mereka punya Baxia. Terlihat di mid lane tapi bisa sewaktu-waktu naik ke atas dengan Baxia Shield Unity. Oke, udah lihat Rogernya udah berada di arah top lane. Udah ada Leo Murphy membuka vision. Finn menjadi pilihan. Sekali dari damage juga bakal trik udah masuk, tapi ternyata nggak di follow up begitu saja. Sekarang Nino pun harus tumbang. Damage yang besar diberikan. Sekali menuju ke arah belakang. Gillespie didapatkan Leo Murphy yang bisa ditumbang, tapi ternyata berhasil dihilangkan oleh serang play dengan satu buah stinger dan Albert masih bisa mengimmune. Dan satu tembakan target triple kill menumbangkan seorang Albert di depan sana. Ahmad pun berhasil kabur dengan space escape-nya, tapi Albert tidak bisa kemana-mana. Looking for BNCC, Sally Boy, nafsu biraya anak muda tershutdown kali ini di arah top lane, Pak Pulu. Wow. Kembali lagi kita lihat sebuah nafsu dari anak muda, remaja, hampir aja maniak, digas habis-habisan, namun ternyata dirinya berhasil diamankan lewat nafsunya sendiri. Wawa, again and again. Arakeoshi, waduh, 3 orang digas habis sama Sally Boy loh.
Gimana nih Om? Iya, betul. Dan juga tadi kayak efek celengan ya dari Sally Boy sendiri yang sudah pecah gitu loh. 5 kill dan langsung terpecahkan juga oleh Aoki Hoshi. Membuat dari segi goldnya nggak terlalu jauh. Selisih 1000 terus tiba-tiba sekarang cuma selisih sekitar 300-an ya. Aoki Hoshi kita bisa bilang bahwa mereka masih akan bertahan untuk di early game, dan kalau di bawah sampai dengan ke late game kalian bisa lihat di sana mereka udah siap dengan adanya Lunox. Mereka juga masih punya Esmeralda. Jadi kedua hero tersebut yang akan berperan penting banget nantinya untuk anak ini. Turtle diamankan. Flameshot berhasil diblok oleh seorang Albert. Order setelah dikeluarkan. Ahmad masih bersahan, tapi ternyata Pai menuju ke arah seorang Albert. Lapu-lapu menumbangkan 1 poin. R7 tersisa seorang diri. 2 versus 1. Bukan hal yang baik. Albert is coming. Menuju ke arah Salim. Ada Miracle Boy memilih untuk mundur terlebih dahulu karena Skylar dan juga Finn-nya membantu pergerakan seorang Albert. R7 pun tetap menjadi korban bulan-bulanan warga di area top lane. Wow. Dengan darah yang cukup tebal itu pun tidak bisa membantu. Sekarang kita lihat aja Skylar ya turun ke bawah. Tapi itemization-nya Om, silakan Om Mawar. Ya, Roger bakal menuju ke War Axe dan Lightning Truncheon yang kita lihat sudah di set up juga oleh Clay sebentar lagi. Jadi Clock of Destiny Lightning. Sisanya kita masih akan menunggu nanti backupan damage dari arah belakang untuk lapu-lapu bersama dengan Benedetta. Yang kalau juga mereka bisa sempat atau cepat untuk melakukan pembelian terhadap item tersebut akan sangat baik untuk Aoki Hoshi. Karena setapan untuk Alter Ego Esports dengan Chow Heptasis itu bakal sakit banget. Tapi ada miss kick tampaknya dari Nino. Nino nggak ada yang lihat, biasa aja. Tapi kali ini kita lihat para pemain dari tim Alter Ego Esports di arah tengah bawah coba dipasang begitu. Shelly memberikan semua damage, berikan Shelly mereka mau menuju ke arah seorang Clay, muter begitu saja. Lihat dari R7 memilih untuk mundur. Prefector ke arah belakang, Komit dan Leon Murphy menjadi korban pertama. Alter Ego Esports sepertinya bakal coba mundur, tapi lihat Alexa Paneboal dan seorang Ahmad menjadi pilihan, dan bahkan Albar berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. 2 hilang, tersisa Nino dan juga Pai di Alter Ego Esports. Iya, mulai mengamuk sepertinya untuk Aoki Hoshi. Mereka sudah sudah menemukan bagaimana momentum ataupun ritme permainan yang mereka inginkan dari game yang pertama. Di game yang kedua ini mereka mulai membalikkan keadaan, mulai membombardir apapun pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego itu sendiri. Wave minion berhasil dihilangkan, tapi ternyata untuk El Nino kali dengan Chaos Assault yang dikeluarkan oleh satu orang, yaitu Clay dengan Lunox-nya itu begitu mengerikan, mengerikan. Lihat Albert, walaupun dengan 5 assist yang dia dapatkan, dia dengan sabar Prefector ditabrak begitu saja, gak peduli apa terjadi. Gila, R7 barbar banget. Dia berada di garis depan, dia gak peduli apapun yang terjadi. Dia intinya ngebuka Prefector dan bubarin pasukan Alter Ego. Ini Satpol yang sesungguhnya, Pak Pulung. Langsung ngebubarin aja ya. Baik. Bennett-nya udah set up, pemain RRQ juga udah mulai masuk. Untuk kali ini Leo Murphy masih berputaya dengan Baxia Silunetti juga. Brian Order udah digunakan, berarti akan ada info untuk kali ini tidak bisa kabur dari tersebut. Skylar sedikit lagi tersisa, tapi Skylar pun berhasil didapatkan. Sementara pertempuran terjadi bagian atau Lunok yang pun berhasil didapatkan. Sementara untuk Finn masuk ke dalam rumputan, untuk Rogernya juga harus dihilangkan. Ditabrak kali ini dengan Baxia Silunetti, sedikit lagi tersisa. Pai di bagian belakang membakar, tapi Finn-nya masih bisa selamat dikejar oleh Pai. Tidak boleh kabur, Roji, tidak boleh. Pai kali ini Pai tetap mau fokus ke arah Finn. Dia mau komit begitu saja, dia gunakan flickernya. Udah ada 1 War X dari seorang Albert, tapi El Nino kali ini bakal benar-benar fokus untuk mendapatkan turret. Tapi ternyata real time win probability sekarang menuju ke arah Alter Ego dengan 61% keuntungan. Ahmad mencoba kabur, Albert di belakang sana. Nino standby position, tapi ternyata duel Dragon untuk seorang Albert. Albert harus tumbang kali ini, gak mungkin gak tumbang. Pasti dihilangkan begitu saja. Terlalu dive in, terlalu birahi. Gelora bayi alien kali ini berhasil dibungkam oleh tim Alter Ego Esports. Ini hebatnya dari Ahmad adalah di saat dia space escape, dia masih sempat loh ngeluarin itu ya Omawa ya. Dengan LD Magic dan juga poker tricknya itu loh, flame shotnya juga tadi on point. Wow. Betul, dan itu bagus banget untuk Alter Ego. Kita bisa melihat langsung goldnya ke swing ke arah Alter Ego Esports. Dan bahkan mereka masih bermain objektif loh, meskipun agak kalah tipis-tipis dari segi tim fight, tapi objektif wise mereka menang. Dan R7 dapetin 1 juga. Wow, betul sekali. Tapi lihat, bakal coba dipaksa dari Sally Boy dan America Boy. Bakal coba untuk mundur, bakal coba untuk flank.
bakal coba untuk cari posisi. Meanwhile di arah bottom lane, lihat Nino seorang diri. Skylar bakal memberikan pergerakan seorang Nino. Dua yang telah keluar, bakal diganti oleh seorang Albert. Lihat Albert, Nino, apakah mereka bakal digunain? Dan ternyata kali ini Nino terlambat menggunakan flakernya. Terlambat karena lihat di belakang sana pasukan Anarchy Hoshi udah menunggu dari El Nino. Dan bahkan dari Clay tertangkap. Ada pilihan spasi diberikan. Lasis tadi tinggal belakang dan keluar. Wow, nggak berhasil mendapatkan apa-apa. Felipe tidak kebakar dengan jauh flank from Ahmad menuju ke arah seorang Albert. Albert tumbang, Spin bakal coba digaruk. Selalu diberi Kelmi. Lihat dulu domba ikut pelikan pos ke arah belakang. Tapi ternyata Leo Murphy berhasil menabrak dengan satu baksi. Ayo Nete. Wow. Ini dia replay sesat lagi, kita langsung aja. Wow, permainannya. Dimana kalau kita lihat memang di replay by Samsung dari Alter Ego, mereka berhasil untuk memenangkan duel ini karena dari arah Anarchy Hoshi semua skillnya dilepaskan ke arah Nino. 1 ditugarkan untuk 3, bukanlah keuntungan bagi Anarchy Hoshi dan Alter Ego. Mereka sadarkan hal tersebut. Oke, orang ini udah gak punya skill sama sekali, let's go, kita teruskan aja. Dan dari item build-nya Lunox Clay ini sakit banget ya. Dan Skylar sudah berhasil untuk menyelesaikan Feather of Heaven yang akan menambah daya gedor untuk Anarchy Hoshi. Tapi Alter Ego Esports dari sisi item mereka juga, Rogernya sudah sangat sakit sekali. Pai dengan exportnya akan sangat sustain di bagian depan. Belum lagi dia akan membeli Ice Queen 1 sebentar lagi. Dia Pai seorang diri. Apa yang terjadi? Viragarmonya sudah pecah. Masih ada Immortality. Ternyata Pai adalah salah satu baiting yang tidak dimakan oleh tim Anarchy Hoshi. Leo Murphy dari garis depan, buka vision begitu saja. Langsung ada stiker EVOS untuk Anarchy Hoshi dari Leo Murphy. Lihat Pak Pulung di arah bottom lane, mereka masih fokus Skylar dan juga seorang Nino. Mereka coba untuk dorong satu sama lain karena yang lebih diuntungkan adalah Nino. Dengan ada perolehan turret lebih untung dibandingkan Anarchy Hoshi. Walaupun poin killnya sama, tapi ternyata gold difference-nya lumayan berbeda 2000 Pak Pulung. Yap, 3 banding 1 dari objektifnya loh. Tapi di tengah coba kita lihat lagi, ada 2 orang, berhadapan dengan 2 orang juga, tapi nggak mau masuk jauh lebih dalam lagi, nggak mau terlalu nyebrang dari area sungai. Lordnya udah mulai dicolek, Albertnya bertemu langsung dengan Pai, ada Phantom Slash dikeluarkan, masih ngedes ke arah yang berbeda, mentok ke arah dinding, benjol Datu Kening. Sementara itu di bagian bawah udah ada Sauli paling Salmon lagi langsung dikeluarkan, digigit aja oleh Kupa. Sementara di bagian belakang, nggak ada yang lihat, tapi lagi juga pokoknya kali ini menuju ke arah Skylar pernah tumbang meletup begitu saja. Dua harus hilang dengan adanya Lord yang terbunuh yang sangat bebas. Para pemain tim Alter Ego Esports mendapatkan keuntungan 2 hilang. Albert pun kayaknya nggak bakal bisa menahan di arah bottom lane, dan bahkan para pemain tim Alter Ego Esports bakal coba fokus menuju ke arah satu buat tim fight dalam mid lane. Reflektor sekarang belakang dilewatkan begitu saja, nggak ada yang mau, tapi shutdown 1-1 antara Ahmad dan juga Clay, sama-sama support. Ini adalah keuntungan untuk Alter Ego. Kenapa? Karena Clay nggak bakal bisa ngebaiting di arah Lord yang dilakukan Seri Boy sekarang juga. Yap, tapi Purple Buff-nya masih sempat diambil ya dengan satu retri yang dimiliki juga. Sementara itu di bagian bawah Ahmadnya bisa kadang El Nino mencoba untuk menggocek, tapi Phantom Slash dikeluarkan oleh Benedetta pun. Wow, itu bisa mengambil dirinya, tapi tidak dengan Lord karena pancingan dan juga buying time yang diberikan sangat-sangat baik sekali. Wow, luar biasa dari Alter Ego, dari Nino juga. Dan ini dia untuk real time win probabilitas kita by Samsung Galaxy A series 64% untuk Alter Ego. Yes, mereka berhasil untuk mendapatkan Lord yang pertama tadi, dan juga kalian bisa lihat di sini Alter Ego mereka sangat kuat sekali ketika masuk ke dalam team play. Meskipun dari Nino sendiri dia dihajar, itu dari darahnya dia cepat sekali untuk turun drastis, turun ke bawah, tapi masih sanggup untuk membeli waktu. Mekanik dari Nino yang terlihat sangat cakep sekali bagi Alter Ego sekarang. Yes, betul banget. Tapi kalau bisa aku lihat di arah bottom lane, Lord sudah siap, dan ini akan menjadi fight yang cukup penting. Kalau bisa berhasil di tanah Anarchy Hoshi bisa membalikan keadaan, tapi ternyata Albert Sita begitu saja. Ada flow akan kali ini di arah ini Peter Turret akan coba dilepaskan begitu saja. Sekali menuju ke belakang dengan Falling Star yang bukan Falling Monster, dan bahkan para pemain tim Alter Ego belum ada yang menuju ke arah ini Peter Turret, dan Lordnya sudah selesai. Mereka masih mengandalkan super minion di jalan yang berbeda. Ini mau dipecahkan, tidak ada Albert sampai menuju detik yang ke-20. 20 detik sangat berharga untuk Alter Ego. Apakah mereka manfaatkan? Ternyata Finn bakal dipasang masuk dan lebih jadi Pocket Trick. Prefector masih ada, masih coba ditahan, dan para pemain tim Alter Ego mereka coba dapetin 1, mereka coba ditahan, dan turretnya bakal menjadi objektif 40.
Iya, ini R7 kalau sampai tumbang ini akan menjadi gebrakan baru lagi untuk Alter Ego Esports loh, karena sejauh ini R7 begitu bisa mendinai seluruh apapun yang dikeluarkan oleh pemain Alter Ego, dan juga Purple Buff menjadi milik dari Sally Boy. Harus reset lagi dari pemain Alter Ego sebelum mereka nantinya men-setup ulang strateginya nih Om. Iya. Oh my God. Dan aku bisa bilang ya, Alter Ego mereka cukup disiplin kali ini. Mereka nggak langsung naik untuk ngepok-ngepok lagi pemain dari Yap. RQ Hoshi. Mereka memilih untuk mundur dulu, retreat, regen di base mereka, dan akhirnya mereka kembali lagi dengan keuntungan satu buah inhibitor. Dan dari segi damage yang memang Clay yang paling besar, tapi 3 berikutnya itu datang dari Alter Ego. Ada Ahmad Pai bersama dengan Sally Boy. Jadi untuk kejar-kejaran damage masih sangat memungkinkan. Tapi dari segi item RQ Hoshi kali ini mereka tertinggal, dan Conceal bakal dipakai juga untuk menyerang pemain Alter Ego. Oke, tapi ternyata ada tim fight di arah top lane sana. Dari Legend juga bakal terus masuk. Clay order brilliant di saat yang tepat, tapi Sally Boy, what are you doing? Terlalu dive in, Alex find the blow, semua all out, dan bahkan Sally Boy masih bisa berhasil menyelamatkan dirinya. Bahkan Fitness sisa seberapa darah terakhir, nggak ada yang benar-benar Leo Murphy, never dikeluarkan, dilakukan, dan Albert gak mau meninggalkan tim seorang diri. Satu immortality pun masih ditahan, tapi Malapai mengusir mundur seorang Albert yang sudah berusaha menyelamatkan sang kapten kali ini. Mawa. Di tempat lain juga loh, ini tempat lain ada Nino yang dia ambil loh Mawa. Betul, dan 1 untuk 1 ya. Jadi nggak terlalu rugi juga untuk RQ Iya. Hoshi. Mereka akan masih bisa bertahan. Cuman memang harus berhati-hati karena tadi si Leo Murphy sangat tanky sekali, dan bahkan kalkulasi damage dari Leo Murphy, dia sadar kalau dia masih sanggup untuk menahan sampai dengan bantuan belakang. Itu masuk loh. Yes, bener banget. Dia paksa begitu saja. Tapi R7 sepertinya harus mundur. Lihat, Leo Murphy telah dibuka. Sally Boy di depan sana. Sally Boy nggak boleh kayak tadi lagi. Kalau Sally Boy kayak tadi lagi tuh bisa dipastikan dia bakal di-all out. Untungnya tadi Sally Boy, Clay-nya nggak nge-burst damage karena Sally Boy. Clay-nya pakai Order Brilliance, dan damage yang diberikan terhadap tim RQ Hoshi terhadap Leo Murphy termakan Rp105.000 Pak Polo. Wow, Murphy banyak banget ya, udah 3 digit duluan dia ternyata. 105.926. Ada orange buff-nya, pie-nya nggak apa-apa, ganggu terus pokoknya, selalu mengganggu area pertahanan. Sebentar Leo Murphy melihat dari kejauhan, andai saja pie-nya butuh bantuan, di situ siap untuk Leo Murphy langsung hadir dan juga memberikan pertolongannya di Om bawah. Oke, tapi kali ini para pemain dari tim RQ Hoshi sepertinya berhasil mencoba untuk nge-press menuju ke arah Lord yang terhormat. Alter Ego masih mencoba untuk mendapatkan Lordnya, dan bahkan kali ini para pemain dari tim Alter Ego Esports dipukul mundur kembali, nggak mau dapetin Lordnya kayaknya ya guys ya. Iya, hehe. Pertempurannya kembali akan pecah sesaat lagi, dan ternyata Way of Dragon-nya berhasil langsung mendapatkan ke arah Esmeralda. Esmeralda tidak akan lagi bisa bertahan karena Skylar di sini udah langsung dipulangkan begitu aja. Double kill untuk Albertnya pun bernasib yang sama, sementara Lord terbuka dengan begitu bebasnya, begitu indahnya akan menjadi milik dari Alter Ego Esports. Ini bencana akhirnya keluar juga karena para pemain dari tim Alter Ego harus mendapatkan Lord ketika 2 pemain RRQ hilang di telan bumi. Kembali probability-nya meningkat sampai 68%, Pak Lupung. Iya loh, Mawa. Menurun lagi nih probability dari RRQ nih, Mawa. Yes, dan dari RQ mereka gak mau kehilangan 1 atau 2 pemain seperti itu, karena udah pasti Roger itu bakal memberikan deal damage yang terbesar, dan gak ada yang bisa langsung instan juga lebih ke arah dari Rogernya. Dan ini berbahaya banget RQ Hoshi. Mereka harus bisa menahan serangan terakhir dari Alter Ego sekarang. Yap, itu dia. Lordnya pun mungkin sesaat lagi akan langsung menabrak karena dia udah berjalan di bagian atas sana. Di bawah dibersihin terlebih dahulu. Orange buff-nya akan langsung diamankan. Jus jeruk udah langsung diambil juga oleh Sally Boy. Nikmat banget. Dia siap untuk langsung meminum dan juga menambah lagi lewat potion yang udah diamankan. Hehehe. Tapi kali ini Pak Pulung dengan atas loh. Ini dia Paujian Scar. Silakan. Ini Blitter Turret sudah hilang, dan para pemain dari tim RQ Hoshi alias pada bola karena top lane Murphy sekarang atau maut. Pai udah kehilangan Piraga armornya, tapi Rod masih bertahan, masih ada immortality. 2 striker berikan source Skylar bakal coba ditumbangin begitu saja, masih dapat 1 poin belikan ke arah belakang, tapi ternyata Salibu kamu gak bisa menang damage. Saat ini berkali R7 Salibu masih bertahan, seberapa darah terakhir R7 pun hilang, dapat itu dilakukan, tapi Ahmad masih mau lebih. Albert masih bersama dengan Finn, collaboration dengan seorang Clay, mempertahankan base yang mereka miliki, Pak Pulung.
Yap, sudah gundul dan harus memiliki reboisasi ini. Tapi sementara itu kita lihat aja ada T5G dan juga Space Escape yang dikeluarkan oleh Ahmad. Mencoba keberuntungannya. Apakah ada momen untuk bisa men-take down langsung ke arah Albertnya, Om Wawa? Yes, di sini dari Alter Ego Esports mereka langsung mundur dulu untuk sementara waktu. Mereka nggak ingin naik ke atas meskipun mereka unggul dari segi hero ya. Kita bisa lihat bagaimana placement dari seorang Harley masih jauh banget. Ahmad di bagian belakang masih coba untuk mundur juga sih. Jadi ya cukup disiplin dari Alter Ego Esports. Oh, bagus banget, dan bisa dibilang ini adalah hal yang luar biasa. Dan kembali lagi terulang, RRQ Aussie melawan Alter Ego Esports masih bisa ditahan di late game seperti ini. Ini saya seperti dejavu, ya kan? Dimana Grand Final season 6 ini benar-benar sekeras ini. Dan replay bakal dibahas sama Wawa, silakan. Iya sih, dia replay kita by Samsung dimana bisa ditahan oleh RRQ Aussie, tapi memang harga yang dibayar oleh mereka juga cukup mahal karena semuanya gundul dari segi inhibitor dan juga masih bisa diamankan 2 kill untuk Alter Ego Esports sendiri. Yap, tadi mereka udah berjalan bersamaan, udah konsil juga yang digunakan, mereka hilang semuanya, siap untuk melakukan initiate. Tapi untuk sekarang hanya melihat dari kejauhan aja, hanya menatap seakan-akan penuh arti di dalam tatapan masing-masing. Oke. Tapi kita lihat para pemain dari tim Alter Ego memaksakan menuju ke arah backline, fokus ke arah Finn, tapi ternyata di sana langsung ada R7 membuka dengan Brave Fighter, Fire Flicker ke arah belakang. Morphe menjadi pilihan, tapi Nino bakal fokus ke arah Finn-nya bakal digebukin begitu saja bersama dengan seorang Ahmad, dan tercatat Sally Boy dan Miracle Boy ditinggalkan, tak ada yang bisa mengcover. Tapi lihat Ahmadnya fokus ke arah base, Harley-nya bakal coba dapetin poin, tapi ternyata tidak. Satu bandar 5 dan juga Pocket Trick malah menuju ke seorang Kupa. Pocket Trick dikeluarkan, Ahmad Winter terancam dan Space Escape gak bisa, masih bisa bertahan tidak terlalu lama. Ini saat demi sedikit mereka kill didapatkan. Nino didorong begitu saja, langsung ada flicker ke arah depan, dan Nino masih coba untuk menggocek permainan dari tim RRQ Aussie. Dan di belakang sana Skylar pun mau memberikan damage dengan cukup besar. Kill didapatkan, 4 hilang, 3 hilang. Ini bisa dibalikan keadaan oleh tim RRQ Aussie, akan ke one strike push. Tersisa Leo Murphy, Om Wawa. Wow, luar biasa banget tadi Alter Ego berusaha untuk menciptakan suatu space dengan adanya Ahmad yang langsung menuju ke bagian base juga, memberikan distraksi. Tapi ternyata RRQ Aussie mereka masih sanggup untuk menahan meskipun kehilangan 3 pemain. Jadi ini adalah reset untuk RRQ Aussie, tapi Alter Ego mereka harus lebih sabar lagi karena sampai terulang kejadian yang sama bukan mustahil. Kita akan melihat suatu comeback dari RRQ Aussie, dan itu bisa menjadi salah satu ulangan juga di final season yang ke-6 kemarin, Ozi. Aku sudah bilang, aku lihat ini seperti dejavu, ya kan? Dejavu di mana Alter Ego mencoba memaksakan endgame, memaksakan team fight, tapi ternyata RRQ Aussie mereka dengan tenang, mereka dengan sabar, sedikit demi sedikit mencoba untuk mereset semua. Dan posisi kali ini sejujurnya, walaupun probability masih dimenangkan oleh tim RRQ Aussie itu karena adanya turret yang hilang. Tapi kalau aku bilang, dari laning 3 yang berbeda, mereka tuh udah mulai kembali setengah-setengah. Dan lihat di depan sana, Clay memberikan damage terhadap Leo Murphy. Clay pun seperempat darah, udah dilihat hilang ditepuk oleh seorang Bapak Lord yang terhormat. Tapi Retribution siapakah yang bakal mengamankan kali ini? Di depan sana, Cato didapatkan, Skylar harus hilang, R7 dan bahkan para pemain tim Alter Ego Esports mencoba untuk mengamankan Lord di sisi lain. Albert is coming, Lord reset begitu saja. Dari seorang Ahmad masih mau lebih, dan R7 gak bisa mempertahankan base mereka. Tersisa 2 pasukan RRQ Aussie, Albert dan Finn. Apakah mereka mampu mempertahankan? Pai udah gak punya immortality. Telepon mereka bakal coba fokus. Apakah ini masih bisa ditahan? Karena tersisa 2 orang. Seperti Grand Final FPL season yang ke-6. Dan lihat Albert Never Night keluarkan. Dan 5 tidak juga bakal timur sekarang serang kupanya. Tapi bahkan Albert tidak dikeluarkan. Selway harus hilang. Kills didapatkan. Albert 2 versus 1 mati. Coba digoyang dan tapuk. Ini bagaimana Alter Ego berhasil memukul mundur lagi, dan ini sepertinya game yang akan dimenangkan Alter Ego karena terlalu lama menunggu pemain pasukan RRQ untuk kembali hidup. Alter Ego take the game. 2-0 tanpa balas. Alter Ego
speechless. Om Wawa, mungkin ada yang ingin disampaikan. Gue bener-bener sulit untuk berkata. Di awal-awal permainan tuh Clay-nya di sini, Clay yang menjadi kunci untuk RRQ sendiri. 24-30 jadi nggak terlalu jauh, cuman memang di early didikte dengan adanya Sally Boy. Kita bisa melihat item pertamanya adalah Swift Boots dan juga Wind Talker. Setelah itu ada Melvic Roar, ada War Axe, Endless dan juga Winter untuk menyelamatkan dia. Cuman kita tahu di atas menit 20 semua item pastinya sudah berubah-berubah, sudah saling silih berganti juga. Skyler hampir menjadi penyelamat untuk RRQ Hozi dengan Esmeralda dia tadi. Satu momen tadi di mana Skyler bisa membalikan keadaan dengan mendapatkan 2 orang dari Alter Ego Esports ketika mereka sedang bertempur di dalam base